Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dakwah. Supaya Anda bisa mengikuti video berikutnya, silakan Anda mensubscribe, like, and share terlebih dahulu. Video ini gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala khairi ittiba'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah ta'ala. Faqad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fid darin amin. Kitabus shaum. Faslun yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umuri khamsatin. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Rahman, Bapak Suratman, Ustaz Novi, yang saya hormati Bapak Ustaz Tukimo dan seluruh para jamaah, baik daripada para orang tua ataupun para remaja, yang mana kita di sini menuntut ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita di sini menjadi keberkahan, menjadi turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, sejak keluarnya kita dari rumah yang namanya kita punya aktivitas di siang harinya, kerja capek, kemudian kita sempatkan waktu kita untuk menuntut ilmu, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Artinya barang siapa yang dia ini keluar rumah kemudian tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala menggampangkan kita untuk supaya kita berjalan di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas di dalam pembahasan penghujung kitab Safinatun Najah, yaitu adalah Kitabus Shaum, yaitu kitab menerangkan tentang bab puasa. Ya. Ini adalah penghujung daripada kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah di dalam kitab ini tidak menerangkan bab haji. Karena apa? Karena haji itu cuma hanya bagi yang mampu. Ya, punya haji yang bagi orang yang mampu. Kalau yang nggak mampu, lah banyak. Karena itu haji tidak dibahas di sini, hanya dibahas sampai bab puasa. Karena puasa ini udah umum semuanya. Ya. Sebelum mendalam mengenai tentang bab puasa, puasa ini adalah menurut bahasa al-imsak, yaitu mencegah. Bahkan puasa ini mutlak kita itu mencegah, ya, mutlak mencegah makan, mencegah minum, ya, mencegah berbicara, itu namanya puasa. Tapi menurut bahasa, sebagaimana Siti Maryam mengatakan di dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani falam ukallimal yawma insiya. Inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku nadar kepada Allah untuk puasa. Puasanya itu bukan puasa nahan lapar, bukan. Tapi falam ukallimal yawma insiya. Aku tidak berbicara kepada orang. Ya, ini nadarnya Siti Maryam. Artinya
memang puasa ini adalah secara mutlak mencegah, ya, mencegah. Kemudian menurut syariat, puasa itu adalah imsakul maksus biniatin maksus, yaitu mencegah daripada hal-hal yang ditentukan, ya, ditentukan. Waktunya juga ditentukan. Yang ditentukan contohnya apa? Mencegah makan minum, hubungan suami istri, ya. Ini yang telah kita ketahui. Atau masuknya sesuatu kepada lubang-lubang badan. Dari mulai terbenamnya matahari sampai dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini namanya puasa secara syariat. Ya, kita nggak boleh melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Biniatin mahsusoh tentunya dibarengi dengan niat yang tertentu, ya, harus pakai niat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asalnya artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk puasa, ya, sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan untuk puasa. Jadi bukan hanya kita, ternyata umat-umat terdahulu itu semuanya juga diwajibkan untuk puasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok kita ini disyariatkannya puasa? Sebenarnya ini membuat ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kata Rasulullah, sumu tasibu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Orang itu kalau udah banyak, ya, perutnya diisi banyak makanan, otomatis penyakitnya makin banyak, ya, penyakitnya makin banyak. Oleh karena itu Allah kasih kita kewajiban puasa setahun sekali, supaya apa? Membakar, ya, membakar penyakit kita selama 1 tahun. Nah, kata Rasulullah, apabila seseorang laki-laki yang masih muda, kemudian dia ini belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena di dalam puasa itu ada obat, ya. Di dalam puasa ada obat, ya. Jadi kalau memang nggak mampu, maka puasa, ya, diwajibkan puasa supaya apa? Menurunkan syahwat. Jadi ceritanya ini dulu, ya, ketika syahwat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bertanya, wahai syahwat, siapa kamu dan siapa aku? Ya. Kata syahwat apa? Kamu, aku. Nah, kan kurang ajar, ya. Udah diciptain, nggak tahu siapa yang penciptanya, nggak songong namanya kalau bahasanya. Akhirnya syahwat ini diperintahkan oleh Allah, memerintahkan malaikat, ambil ini syahwat, masukin ke badan neraka, ya, dibakar itu, ya, dibakar beratus-ratus tahun, ya. Kemudian diambil lagi, wahai syahwat, siapa kamu dan siapa aku? Ngomong lagi kayak gitu, kamu, aku. Dibakar sampai 3 kali, ya, nggak, tetap aja segitu, ya, jawabannya. Akhirnya ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kepada neraka neraka lapar, nggak dikasih makan itu syahwat, ya, beratus-ratus tahun, kurus, ya, kurus. Akhirnya barulah syahwat itu ditanya, siapa kamu dan siapa aku? Anta Rabbi wa ana syahwat. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah syahwat. Oleh karena itu kata Rasulullah, ya, sesungguhnya
setan itu masuk di dalam diri kalian itu di dalam aliran darah, ya. Setan mempengaruhi kalian masuk di dalam tubuh kalian itu lewat aliran darah. Fadaiku habiljuk, maka sempitkanlah aliran darah kalian dengan lapar. Orang kalau lapar itu pikirannya apa sih? Ya, orang itu kalau lapar pikirannya makan, lemes, mau ngapa-ngapain lemes. Tapi kalau dibikin ibadah semangat. Beda kalau misalnya orang kalau banyak makan, ya, mau belajar nih, kita mau pengajian, mau belajar nih, atau mau belajar lah, makan yang banyak sampai kadang-kadang punggungnya ini lurus, ya, nggak bisa tekuk. Karena apa? Karena udah penuh makanan. Ya, karena udah penuh makanan, biasanya bawaannya apa? Ngantuk, males. Udah pasti nggak belajar kalau kayak gitu ya. Apalagi kalau udah terawih kenyang, bawaannya terawihnya malas. Nah itulah daripada ketika seseorang itu memperhatikan daripada syahwatnya. Jadi setan itu mempengaruhi manusia lewat makanan atau lewat syahwatnya. Kemudian Ramadan, ya, puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada Nabi Muhammad di tahun kedua setelah hijrah, ya, di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi, pindahnya Nabi ke Madinah, berketepatan di dalam bulan Sya'ban. Ketika itu Rasulullah SAW berpuasa, menangis puasa 9 kali Ramadan, 9 kali Ramadan, dan semuanya itu nggak sempurna. Maksudnya nggak 30 karena apa? Ketika itu orang Muslim, ya, fokus kepada peperangan. Nah kalau perang itu kan kalau puasa malah lemas, ya, malah nggak kuat, adanya kalah. Oleh karena itu di situ dibolehkan yang mau nerusin puasa silahkan, yang mau nggak puasa silahkan, boleh, karena lagi udzur, ya, lagi udzur. Jadi 9 kali Ramadan, ya, Rasulullah berpuasa tidak sempurna. Kemudian asal usul dinamakan Ramadan. Asal usul dinamakan Ramadan. Ini karena orang-orang Arab dulu menamakan dengan kalimat Ramadan pas dengan namanya, cuacanya. Ya, Ramadan itu biasanya cuacanya panas. Ya. Ramadan diambil pada kalimat romdo, yaitu panas. Ya. Maksudnya apa? Li'annahu tarmudud dzunub, karena Ramadan ini adalah melebur dosa-dosa kita. Ya. Ramadan ini melebur dosa-dosa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di lewat hadisnya Rasulullah SAW menceritakan lillahi babur rayyan. Allah itu punya surga yang namanya Rayyan. Allah itu punya surga yang namanya Rayyan. Yang dulu bin Hasoim, masuk di situ orang yang hanya puasa saja, ya, orang hanya yang puasa saja. Yang nggak puasa nggak masuk di situ, ya. Yang nggak puasa nggak masuk. Baiklah, dakhala shaim ughliqa alil bab. Ya, apabila kalau udah masuk udah dikunci, ya, udah dikunci. Masuk daripada yang dimaksud daripada hadis ini, ya, bahwasannya nanti itu ada orang punya kebaikan segudang, bahkan kalau ditumpuk sampai segunung, ya, dia punya kebaikan pahala segunung. Mau masuk surga dicegat sama dulu yang pernah didolimi. Ya Allah, ini dulu pernah nampar saya. Ya Allah, ini dulu pernah dolimi saya. Ini dulu pernah ngebully saya. Ya. Dulu pernah memfitnah saya. Diambil itu kebaikannya satu-satu. Ya. Diambil kebaikannya satu-satu. Pahala satu pulung itu artinya habis. Justru malah apa? Dosa-dosanya orang yang datang itu dilimpahkan kepada dia. Nah,
Akhirnya Allah perintahkan masukkan orang ini kepada neraka. Ternyata dia nggak punya kebaikan sama sekali di dunianya, nggak punya kebaikan sama sekali. Ya. Nyesel ya akhirnya. Tapi akhirnya Allah kasih lagi, masukkan dia kepada bab Royan, ya, pintu surga yang bernama Royan. Dia nggak punya kebaikan, tapi dia dulunya berpuasa. Nah ini adalah daripada khususnya, ya, khususnya di dalam bulan Ramadan. Ya. Bahkan dikatakan di situ bahwasanya la khulufu fammi shaim atyabu min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Ya, tapi jangan mentang-mentang bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah, akhirnya sahurnya makan jengkol. Udah jengkol tambahin pete lagi. Ya, itu ya perasaan dikit apa? Ya. Jangan ditambahin ya. Udah tahu gitu deketin ke temennya. Nah ini jangan ya, deketin ke temennya, aduh bau jengkol. Ya, jangan. Ya. Kemudian dikatakan juga mau musaib ibadah. Puasanya orang yang berpuasa, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi bukan berarti tidur terus, ya, mulai dari habis subuh, ntar bangun-bangun asar, ya, bangun-bangun asar ini nggak nyore, ya, asal nyore, habis nyore udah buka, nah itu namanya mati, ya, itu namanya mati, ya, nggak gitu, ya. Jadi tidurnya ada ibadah, apalagi ibadahnya, ya kan? Tidurnya aja ibadah. Jadi puasa itu kalau bisa jangan dibuat tidur terus, jangan. Ya tidur boleh memang, tapi gunain untuk sebagiannya ibadah. Terus kemudian ketika kita berpuasa, ya janganlah kita terlalu banyak makan, karena tujuannya puasa ini untuk kita ini mengekang hawa nafsu kita. Ya, jangan sampai sahurnya makan banyak. Ya, entar kalau udah buka puasa, double lagi balas dendam, ya, kolak, yang gorengan, nasi, habis itu apa lagi? Es. Nah ini akhirnya namanya nggak puasa, cuma pindah jam makan. Nah ini, jadi akhirnya dia nggak dapat maknanya puasa itu adalah mengekang hawa nafsu. Ini sedikit daripada fadilah ataupun keutamaan dan keterangan masalah puasa Ramadan. Insya Allah ya, pertemuan yang akan datang kita bahas hal-hal yang wajib bagi dia untuk melaksanakan bulan puasa. Ya, dikatakan dia ini wajib melaksanakan puasa apabila ada 5 perkara ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ini manfaat. Ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup majelis yang berbarokah ini, ya, dengan talqin la ilaha illallah. Mudah-mudahan Islam dan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apabila kita di tahun ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal, mudah-mudahan kita diberikan meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya serta inayahnya untuk selalu istiqomah jalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul ma'budu ana wa nabiyyu min qablu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakin alaihi hasiya wa alaihi wa alaihi insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin, wa nasta'inuka minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin, wa nas'aluka ma sa'alaka min
عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما هديت لنا من أمرك فاجعل عاقبته رشدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.